siapa ini Brother Kelvin ini? Kan? Ya, saya dengar dia punya kesaksian dulu itu bagus sekali, dari orang yang tiada apa-apa sampai ada apa-apa. Tidak lama kalau Tuhan izinkan ini jadi orang besar ini. Kan? Oke, dari tidak ada apa-apa sampai karena melayani Tuhan, Tuhan mulai angkat dia, Tuhan mulai berkati dia dan sampai hari ini. Oke, Brother Kelvin, saya beri masa 10 menit atau 5 menit untuk bersaksi, untuk memberikan dorongan kepada semua yang ada, terutama anak-anak muda yang mungkin dia bilang, Allah saya tahu tingkatan 1, saya tingkatan 2, tapi begini-gini macam mana mau berhasil kan? Tapi itu yang dialami oleh Brother Kelvin. Silakan Brother. Boleh kita berikan tepukan tangan? Shalom, selamat pagi semua. Kejutan ini kan Pastor? Ya. Ya, sebenarnya saya tidak ada persiapan untuk perkongsian. Oke, sakit leher sudah, minta maaf. Semalam kan kami all out. Ya, so untuk Tuhan begitulah. Ya, kita akan buat yang terbaik. Oke, tanpa membuang masa, seperti yang Pastor beritahu tadi, ya saya dari 2014 menyertai diorang. Banyak sudah pelayanan sebenarnya yang ada yang saya dapat ikut, ada yang tidak dapat ikut lah, sebab kekangan kerja begitu. Nah, apa yang si Reverend cakap tadi, saya mulai daripada tidak apa-apa itulah. Mungkin di sini ada yang masih belajar kan? Oke. Pada masa itu, ialah hidup orang susah ini memang kalau susah-susah lah itu, kan? Tidak boleh maju. Kalau orang tua bilang saya tidak boleh lah itu untuk memajukan anak. Maksudnya dari segi persekolahan. Oke, saya kasih singkat lagi itu cerita. Oke, sebenarnya saya belajar dari darjah 1 sampai darjah 6. Itu pun tidak dapat ambil IOPSR. Sebab tidak ada budget. Dulu main bayar betul kalau saya tidak salah. Oke, itu pertama. Bila mau masuk tingkatan 1 pada masa itu, mesti mau ada IOPSR. So saya tidak dapat lah kan? Tidak ambil IOPSR. Oke. Saya tidak dapat sekolah lah, tingkatan 1, 2, 3, 4. Jadi begini, apa yang berlaku di situ, sepanjang kehidupan 4 tahun itu, 16 tahun sudah umur saya di situ. Tapi pada masa itu kan saya terlibat dalam pelayanan. Umur saya kalau saya tidak salah 15 tahun, begitulah. Saya libatkan diri dalam pelayanan. Itu pun daripada music, lepas itu pergi wake up singers begitu. Nah, sebenarnya saya selalu mimpi pimpin pujian tahu, dan suara saya sedap, macam yang saya bilang, kenapa saya belum dapat yang macam di mimpi saya itu, saya bilang. Ya, kalau saya nyanyikan macam yang aku lontar itu suara kan sana depan begitu, macam yang suara artis bilang. Tapi hakikatnya saya belum dapat lagi itu. Ya, mungkin bilang Tuhan, ini saja dulu, nanti saya bagi, dia bilang, oke. Gurau saja. Oke, begini. Bila itu berlaku kan, yang 4 tahun saya tidak sekolah. Sepanjang saya melayani begini, balik sekolah itu kan mereka saya tengok saja. Timbul dalam hati saya bilang, Tuhan saya tidak mau begini, saya bilang. Tapi bila saya tengok semua saya punya keluarga kan, tiada yang dapat melanjutkan pelajaran. Ya. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau beginikah, saya bilang, kalau saya ikut Tuhan harus beginikah, saya bilang, yang begitu saja. So pada masa itu timbul saya punya niat mau belajar. Tingkatan 5 sudah begitu kan, 4 tahun sudah kosong begitu. Nah, bila saya kasih singkat lagi lah, panjang ini. Nanti lambat, orang bilang 3 disk pun tidak habis. Oke. Bila saya ada kerinduan itu, saya didorong dengan doa, dengan apa itu, saya terlibat dalam pelayanan ini. Oke, dari pelayanan sebenarnya timbul jati diri saya. Jadi saya dorong kepada anak-anak muda di sini, jangan kamu ambil ringan tentang pelayanan sebenarnya. Tuhan ada maksud itu untuk kamu. Ya, jangan bilang saya tidak pandai. Aku pun tidak pandai, betulkah? Nah, 4 tahun itu saya tidak belajar. So Tuhan aku bilang, kalau Tuhan mau saya belajar ataupun mau ada sesuatu yang luar biasa, bukan luar biasa yang sangat lah. Orang bilang orang bilang adalah sedikit pada masa itu. Maksudnya jati diri itu mesti mau ada. Jadi bila saya nilai ini kalau tidak persiapan kan susah mau susun ayat. Begini. Oke. Bila saya singkat lagi,
bila saya umur sudah 17 tahun, pendaftaran itu biasalah, kalau buka sekolah itu bulan 1 kan, biasa begitu. So, kawan saya panggil, bullynya, dia bilang, marilah sekolah, bilang. Macam bully-bully saja, dia bawa-bawa begitu, macam yang ayo bilang, macam pergi gereja. Oke. Ini saya kasih saya kasih singkat lagi balik. Bila saya pergi sana di satu sekolah itu, saya tanya, saya pergi mendaftar, bilang mau pergi. Sekali saya buka, dia bilang, mana kau punya file? Langsung saya tidak surat lepas, tidak, langsung tidak. Yang saya bawa IC saja. So bilang itu pengetua begini dia, India apa itu? Ayo, dia bilang, kamu tingkatan 5 kah? Dia bilang, dulu kau sekolah mana? Tidak, saya bilang. Sampai darjah 6 saja, itu pun tidak UPSR. Surat lepas mana? Tidak, anda ambil, saya bilang. Di kampung, jauh, saya bilang. Musim itu, 2006, masih lagi susah. Orang bilang susah-susah lah itu. Ya. So, kalau di pedalaman nih, kalau kamu pulang, biasalah kalau ada kendaraan baru dapat pulang. Oke. Tidak juga jauh sebenarnya, lebih kurang 5 jam lah begitu untuk pergi balik ke kampung. Jauh kayak itu. Jalan gravel begitulah. Oke. Jadi macam saya bilang, buang masa dan tidak duit mau pergi, mau sewa orang pun susah. Kan? Memang orang susah lah. Oke, bila saya berdoa begini, saya dulu sepanjang saya tidak sekolah tuh, saya terlibat pelayanan muda-mudi. Kalau kami berdoa itu kan, itu kaki kan macam yang tidak terpijak tuh lantai. Maksudnya pada masa itu yang membawa kami itu kan, dia mau betul bangkitkan ini muda-mudi. So sampai kami doa semalam suntuk itu, semua ada kesaksian, ada penglihatan semua, termasuk saya tuh begitu. Nah di sana saya belajar sesuatu. Saya bilang, jati diri itu timbul daripada pelayanan. Nah saya bilang, saya pasti Tuhan mau yang terbaik untuk saya bilang. Dan saya tidak mau begini nih. Jadi saya berusaha. Nah, dia bilang itu, nggak boleh kau ini. Dia bilang, 4 tahun tadi kau di sekolah, mana boleh nih, dia bilangnya. So, hampir mau tidak mau dia bagi, macam mau sampai tengah hari juga terlihat, baru itu pengetua kasih saya keputusan. Nggak apalah kau calon persendirian, dia bilang, SPM. Padahal 17 tahun, mana ada calon persendirian kan? Oh iyalah, saya bilang, saya aku saja. So bila saya pergi belajar tuh kasih pindik lagi nih cerita. Saya belajar lah sudah ini dalam situasi sekolah. Mau dekat sudah SPM pada masa itu. Dia bilang guru kelas saya pergi di pejabat pendidikan minta itu borang calon persendirian. Kau isi di situ. Sebab SPM ada 2 bulan lagi. Kau kena buat itu awal. Saya pergi di sana, saya jumpa itu pengarah. Cigo begini saya bilang mau minta nih. Sebab pengetua suruh minta ini, minta IC dia bilang, saya bagilah. Dia bilang, kenapa kau ambil calon persendirian? Dia bilang, enggak tahu, saya bilang, itu pengetua suruh. Pada masa itu kan, aku tidak ada terfikir pun yang, mungkin begini. Aku enggak tercerita pada masa itu yang saya bilang, saya 4 tahun tidak sekolah, jadi dia suruh saya begitu. Macam aku enggak ingat langsung. Sampai saya, lepas sekolah kan, aku enggak ingat tuh. Bila time saya merenung kebaikan Tuhan, baru saya ingat, begitu kah itu. Lama sudah itu sekolah berlalu, baru saya ingat yang kenapa Tuhan tutup mulut saya, enggak cakap begitu, saya bilang. Baru saya ingat balik. Jadi nama saya itu enggak boleh nih, dia bilang. Kau masih 17 tahun, bukan calon persendirian. Calon persendirian kau tidak dapat ambil exam ataupun kau mengulang, dia bilang. So, mau juga ini, nanti saya tidak dapat periksaan. Enggak Pak, kau balik saja. Enggak layak, bilang. Kau tidak boleh nih. Cuman tapi itu pengetua suruh bah, saya bilang. Nanti dia marah saya bilang. Dia bilang, kau balik sana, dia bilang. Katanya pengetua kau tuh, dia bilang, jangan suruh dia buat undang-undang yang bukan-bukan, dia bilang. Kalau dia cakap juga, dia bilang begini suruh kami datang di sana, kami dia kasih bagi tindakan itu sekolah, dia bilang. Mana ada 17 tahun calon persendirian, dia bilang ya. Betul juga kan? So sepindik lagi keluar keputusan yang minggu depan sudah itu SPM. So ada biasalah itu di sekolah itu cikgu tulis nama. Sebenarnya kami ada 4 orang calon persendirian pada masa itu. So bila dia tulis 42 orang itu, so jadi 43 orang termasuk. Bilang, kenapa sih Kelvin calon sekolah? Dia calon sekolah itu, dia bilang. Sudah, dia bilang. Terus aku ingat, udah terlimpas pula. Itu guru kelas kami panggil. Mana sudah kau punya borang? Bilang. Begini, itu pegawai cakap. Dia bilangnya,
mana boleh saya ambil calon persendirian, sebab saya masih 17 tahun. Terus saya bilang, saya mau minta juga, tapi tidak boleh, dia bilang. Kalau pengetua kau suruh lagi pergi minta sini, kami datang sana, dakwa dorang, dia bilang. Dia bilang itu yang calon, itu guru kelas. Oke lah, 1 minggu kemudian tuh keluar keputusan calon sekolah. Jadi, daripada yang tiada apa-apa itu, sijil-sijil lepas sekolah itu, jadi ada. So, bila saya masuk sekolah itu, nah, aku jumpa itu, kalau itu matematik kan, macam mana itu X, ada 2 baru ada nomor, macam mana ini kamu punya belajar. Indah aku tahu langsung. Macam, bayangkanlah Pak, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 4, kau masuk terus tingkatan 5, tiada apa-apa. Aku bilang, macam mana mau belajar ini, saya bilang. Macam yang tahun 1, Bang, masuk dari tadi, kan, pergi tahun 1, mau yang dianupin lagi. Itu kawan kan senang by Nick Kelvin, kenapa kau tidak dapat, dia bilang. Aku bilang, aku diam saja. Memanglah senang, kamu sudah kan duluan, saya bilang. Begitu saja aku punya jawaban. Habis dari tingkatan 3 lagi tuh kan, ada itu yang XY apa segala itu. Nah, mana lah aku tahu kan. Jadi, macam mana ini saya bilang. Memang gagal lah SPM pada masa itu. Yang matematik itu memang jangan cakap lah. Ya, saya bilang, kalau begini macam mana ini Tuhan. 1 tahun atau masa itu saya satu saja buku rujukan saya itu yang kawan kasih pinjam itu buku sejarah saja. Aduh, aku bilang udahlah tidak ada pembelikan, enggak apalah, belajar saja. Nah, musim itu aku enggak tahu macam mana cara belajar. Enggak tahu Pak, langsung. Balik di rumah aku pergi yang kawan-kawan tempat perempuan itu yang muslim, ajar saya bilang gini. Oh, gini Bang. Indah juga masuk. Tolonglah aku buat jawaban tuh. Kerja rumah Pak itu. So, sangat susah sebenarnya. Bukan masuk sekolah itu gembira-gembira. Cabaran lagi aku. Nah, masa pemeriksaan. Saya berpuasa sebenarnya. Nah, mesti kamu ingat, lulus nih dia kan nanti aku cerita. So, saya mengharap supaya dapat masuk tingkatan 6. Ya tengok tuh. Saya berdoa Tuhan begini, doa puasa itu bukan alang-alang. Ya, saya berdoa puasa pergi gereja 1 hari itu. Macam mana? Setiap minggu, ujung-ujung minggu tuh. Saya habiskan masa saya di gereja, pasang lagu sambil belajar. Macam saya belajar pun macam tidak masuk. Habis aku tidak pandai Bang. Macam mana cara belajar tuh? Jadi susah mau masuk. Ada orang cakap, kau mesti begini, hafal ini. Nah, macam mana aku bilangnya? Sampai itu pendidikan moral kan pada masa itu saya hafal tuh nilai murni. Nakal juga. So kerja kursus saya yang paling banyak saya nampak di situ adalah pendidikan moral. Sebab tidak ada yang nomor-nomor. Dia saja. Nilai-nilai kebaikan begitu. Nah, kebetulan juga kan di gereja kita diajar nilai-nilai kebaikan, hormat mengurut semua. Jadi senang mau ingat, ada basic sudah. Ya. So, bila saya kasih pinik itu cerita, nah, exam lah kan. So, dapat keputusan juga dapat masuk tingkatan 6. So, kata apa saya punya doa, setiap saya buat bilang Tuhan, kalau saya lulus gagal saya bilang, saya tidak kecewa saya bilang. So, saya tahu ada yang lebih baik saya bilang. Begitu. So, bila itu berlaku kan, dapat keputusan, yang lain, ada yang nangis-nangis, aku relax saja. Biarlah. Apa kau bagi Tuhan, yang penting ada. Saya tidak tahu lah, apa maksud Tuhan sebenarnya, kenapa saya dikasih sekolah itu. So, bila saya belajar di situ kan, saya terimalah itu 3 saja kredit. Itu pun, malu lah kecakap. Tidak sanggup lah kecakap. Asal kredit lah, orang bilang. Ya. Tapi dia bilang itu penolong kanan, sabar kau Kelvin, dia bilang. Pada masa itu ILP buka first batch ataupun batch pertama. Ini ada buka begini, kau ambil di kemahiran. Ini bagus ini sampai diploma, sampai juga degree kalau kau rajin, dia bilang. So saya belajar dari situ, saya sambung, dapat aku di kemahiran. Lepas kemahiran, terus aku ambil diploma juga. Dapat diploma, sama juga sebenarnya. Cuma pendidikan dia lain, kemahiran dia lain. So kalau bagi saya bilang, kalau pendidikan pergi kemahiran pun hangkang juga diorang, enggak juga tahu. Macam pun saya boleh. So saya pun kalau pergi di pendidikan tidak boleh. Jadi sama-sama ada kekuatan di situ dan kekurangan. Jadi saya bilang tarafnya sama sebenarnya. Oke, belum lagi saya putus asa. Doa saya begitu, dimanapun Tuhan bawa saya, di situ saya pergi dan mesti mau melayani, saya bilang. Nah, itu saya punya doa. Pergi kerja, bukan dapat kerja yang bagus. Aku bilang, kenapa nih? Bayangkan saya kerja itu, sampai lagi menangis, gaji pun tinggal 5 sen. Aku ingat tuh 5 sen lagi. Sebab dulu kerja makan gaji. Dia bilang, Tuhan, diploma apa ini?
Kenapa gaji buruh kasar? Saya bilang yang 13 ringgit, 15 ringgit lah pada masa itu. 2012. Saya menangis lah duduk di itu. Saya bilang, Tuhan, tidak boleh begini. Saya bilang, tidak boleh begini. Jadi saya kuatkan hati saya bilang, saya percaya Tuhan ada rencana ini. Saya bilang, begitu yang logik, Pak. Nah, jadi dorongan saya begini. Saya menaruhkan positif tuh saja di sini pikiran. So, bila itu berlaku, nah, berjalannya hidup lah sambil melayani. So, dipindik-pindikkan dapatlah pekerjaan. Aku bilang, bila saya kerja tuh kan, yang pandai-pandai dulu saya nampak tuh kan, yang satu sekolah saya, kenapa orang tidak ada kerja yang bagus itu, saya bilang, pada masa itu. Padahal orang pandai ini sebenarnya, yang orang bilang masuk semua, tapi sekali balik tidak dapat apa-apa. Ya, so saya renung balikan, Tuhan, ini juga hebat ini saya punya perjalanan hidup ini, saya bilang. Tapi saya boleh sampai di situ, saya bilang. Nah, dia bilang, Tuhan, kau tidak paham. Tuhan beritahu saya, apa yang kau pikir itu bukan saya punya pikiran, dia bilang. Ya. Tapi apa yang saya pegang di situ, saya bilang, saya percaya Tuhan ada rencana. Maksud saya bilang, dimanapun Tuhan bawa saya, di situ saya harus melayani, saya bilang. So, amalan doa saya begitu sampai saya jadi positif, sampailah jadi begini. Oke. Perlu kata cerita yang terkini. Oke, begini. Oke. Saya kerja NGO sebenarnya. Ya, saya kerja di NGO dan saya punya, Anda tahu kenapa Tuhan antar saya kerja di NGO dan kerja sama orang kampung 10 tahun sampai sekarang. Maksudnya kami bimbing, kami mendalami itu masalah orang kampung situ. Dia pimpin saya di situ di dalam kawasan itu. Oke. So bila saya kerja, saya kerja saja macam saya suka itu kerja. Saya suka betul. Daripada yang kerja pergi kilang ini kan, daripada kerja pergi kilang. Nah, sebenarnya begini, saudari. Bekerja dengan orang kampung lebih susah kau bekerja dengan kau jaga pekerja 1.000 atau 2.000 orang. Bagi saya bilang, baguslah saya jaga 10.000 pekerja daripada saya jaga satu orang kampung ini, saya bilang. Sebab kenapa? Orang kampung ini kala kerajaan dia punya sibuk ini. Ya. Kenapa saya bilang? Bila kami bekerja dengan NGO ini, kami tidak boleh sedikit pun ada unsur-unsur paksa suruh orang datang. So bila begitu, kita sudah atur, bayangkan kamu sudah atur program. Tiba-tiba dia bilang, ini dapat datang. Kita harap 10 orang datang, tinggal 2 saja yang dapat. So mana boleh teruskan? Yalah kita batalkan. Padahal sudah tempat ini, tempat itu. Begitulah, ini orang kampung ini. Jadi kesabaran lagi di situ. Kadang-kadang marah juga lah. Tapi apa boleh buat? Dari segi manajemen dia bilang tidak boleh begitu, tidak boleh. Nah, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa maksud? Begitu juga saya bilang, dimanapun Tuhan antar saya bilang, saya tahu Tuhan ada rencana. Itu saja. Saya tidak paham tuh. Nah, saya terus terang di sini. Bila menjelang ke beberapa tahun yang lalu tuh, saya terlibat dalam satu organisasi demokrasi. Saya tidak perlu cakap yang menolak detail. Paham ke itu demokrasi? Oke, napanya lah saya cakap ya. Saya terlibat, ini bukan terlibat demokrasi yang sudah ada, organisasi yang sudah ada, tapi yang masih fresh dan baru. Ya. Organisasi ini tidak ada apa-apa sebenarnya. Dan kebetulan saya juga salah satu penaja organisasi demokrasi ini. Penaja itu maksudnya bukan penaja memberi uang. Ya, sebagai penaja, kalau bilang koperasi, ahli lembaga, begitu. Pada masa itu. So, untuk kita mau menubuhkan satu pertubuhan itu ada penaja dia. Saya salah satu penaja itu. So, apa yang saya dapat di situ adalah kepimpinan yang saya ikut itu. Seorang yang mengenal Tuhan, percaya dengan Tuhan pula, dan tahu apa itu panggilan Tuhan lagi. Nah, tengok, sudah percaya, takut Tuhan lagi, dia tahu, dia kenal lagi apa itu panggilan Tuhan. Nah, mau stop. Doakan saya, apa yang pasti cakap itu, sebentar lagi dia jadi orang besar. Kalau itulah nubuatan saya, pastor untuk saya, reverend untuk saya percaya itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Dan saya kata,
Ya, saya akan terlibat dalam demokrasi dan saya salah satu, saya salah satu ketua pemuda tuh, untuk negeri dan juga sebagai wakilnya itu demokrasi untuk election ataupun tanding. So saya minta maaf sebab kongsi perkara ini, tapi mungkin Tuhan minta saya cakap benda ini supaya, sebab saya ikhlas masuk dalam sini. Saya tahu orang yang saya ikut itu bukanlah seperti orang yang kamu sudah kenal selama ini dalam satu organisasi atau berbanyak organisasi demokrasi. Nah, saya juga banyak orang panggil di luar, mau ini mau itu. Kalau saya manusia yang tidak ada Tuhan, saya sudah terima tawaran. Bukan susah pun, senang saja, iya saja. So, orang bilang, kalau mau dompet tebal, senang, ikut saja dorang. Tapi ini yang satu ini, sudahlah, tiada mau juga. Macam orang bilang, kau pergi berperang, kau bawalah senjata. Jangan kau tangan kosong. Macam mana kalau tidak ada senjata? Bikin beli senjata pun tiada. Kan betul. Tapi apa yang ada pada saya? Iman saya, iman pemimpin saya yang saya ikut. Sebab saya kenal dia, saya dari sekolah minggu lagi kenal sudah dia. Sebab dia adalah kami punya ketua sendiri pelayanan. Jadi saya tahu, saya kenal dia, saya bilang saya ikut orang yang selamat. Nantilah kamu jumpa saya lepas ini. Apa itu Pak? Kasih tahu Bang. Kalau mau tahu jumpa saya lepas ini. Macam tengah saya. Oke. So begini. Saya perlu dorongan. Ya, sebab saya tahu dimanapun kita berada di demokrasi kah, kita bekerja dengan NGO kah, apa firman Tuhan cakap? Dimanapun kita berada, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi maksudnya apa saja kita kerja, yang penting sesuai di mata Tuhan. Nah bagi saya demokrasi ini bukan jahat, bukan kotor. Kalau kotor, kita semua kotor nih. Yang manajemen ini semua ini kotor nih. Betulkah? Tidak. Sebab itu demokrasi ini, kalau mau bersih, orang yang kenal Tuhan harus duduk situ. Bukan yang tidak kenal Tuhan. Satu lagi, kalau kita mau rencana Tuhan itu digenapi, macam juga firman bilang, mana boleh terang bersatu dengan gelap. Kalau sana itu gelap, mana boleh ada terang di situ. So, kalau kita mau nampak rencana Tuhan itu dinyatakan, pastilah orang itu yang kenal itu panggilan Tuhan, baru dia boleh kasih. Saya bukan membanggakan, tapi saya sudah berjalan dengan firman hidup, menghidupi itu firman Tuhan, dan sampai saya hari ini, kalau saya mengikut kehendak sendiri, macam saya bilang tadi, sudah lama mungkin aku tidak terikut dari 2014 dengan pastor, dengan tim pujian penyembahan ini. Dan di sini saya punya poin adalah begini. Kalaulah apa yang kita lihat itu jahat ataupun tidak berkenan, so Tuhan kasih taruh beban sebenarnya sama kita, bahwa kitalah yang harus mengasih bersih itu. Orang yang tahu itu. So orang yang tidak kenal itu jahat atau tidak, itu bilang bukan kerja dia, ataupun bukan tugasnya, bukan Tuhan beri tugas sama dia. Tetapi kalau kita yang tahu tuh, so apa di pihak kita? Bertindak. Ya. Kan juga pakai pen, minta maaf Pak. Enggak juga, enggak. Maksud saya itu begini, kalau ada hati mau perubahan, ikhlas. Tanya Tuhan, Tuhan siap, ikhlas. Jangan ada yang nina, baru kita bilang, oh inilah saya punya nilai. Inilah saya punya nilai, inilah saya punya nilai. Sebab itu kita tidak nampak. Banyak di sana yang orang bilang kenal Tuhan, sayang dorang sebenarnya. Dorang ikut di situ dengan kepimpinan yang tidak kenal pun rencana Tuhan itu. So saya percaya apa yang saya cakap di sini saya yakin. Sebab kenapa? Kami sudah lebih kurang 5 kali keliling ini satu Sabah doa. Sebelum pun kami punya demokrasi diluluskan, kami berdoa sebenarnya keliling Sabah ini. Setiap kali sebelum Paskah, seminggu sebelum Paskah kami buat doa. Doa kami itu bukan bilang Tuhan kami mau menang, bukan begitu.
kami berdoa untuk seluruh rakyat supaya dilepaskan itu ikatan-ikatan yang membelenggu selama ini. Dan kami bilang supaya mereka dibebaskan, supaya mereka ada kebebasan untuk memilih. Itu saja doa kami. Tidak ada yang Tuhan, ini kami punya logo, ini kami mau ini yang berdiri. Bukan begitu. Tidak ada kami sebut pun pasal nama itu. Masa itu. Demokrasi itu. Kami bilang Tuhan bebaskan. Bebaskan, bebaskan, bebaskan. So, saya bersyukur juga dalam demokrasi yang saya ada ini, kami ada tim pendoa syafaat. Nah, kamu rasa perlukah itu atau tidak perlu? So, ini dorongan saya, kita sini tidak perlulah Tuhan, aku mau begini-begini. Tanya hati, Tuhan bebaskan saya daripada ikatan itu kalau ada, supaya saya bebas untuk memilih siapa yang Tuhan mau berada di situ. So, sampai kapan saya punya kesaksian? Mungkin terlalu panjang, saya minta maaf. Macam saya khotbah sudah. Macam saya bilang tadi, selepas ini kalau ada yang mau jumpa, tanya apa itu? Bukan saya bilang tanya mau ikut, tanya apa itu? Ya, saya tidak cakap. Oh, boleh kan? Tanya saya kalau betul-betul kamu mau tahu. Ya, saya tidak boleh cakap di sini. Sebab ada tuna. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati. Ini sejak kesaksian saya. Terima kasih, bro. Haleluya. Oke, kalau mau tahu tanya dialah nanti ya. Nah, itulah kisah hidupnya sampai hari ini melayani Tuhan. Dan saya tahu dia datang dari Sendakan pun pakai duit sendiri, ini dia. Iya, karena pelayanan di mana-mana kami melayani dulu, dia ikut. Yang global worship itu hari pun dia datang juga sama istrinya tanpa minta imbalan pasal. Kau ada bikin tambang, ada bikin isi minyak. Tiada kan? Semua hanya karena Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia bekerja tapi juga melayani. Oke, ada orang yang apabila dia sudah mula-mula dia aktif melayani Tuhan, lepas itu apabila sudah kerja hilang, tidak bersyukur, tidak sadar yang sebenarnya apa yang dia ada itu daripada Tuhan. Mari kita lihat pagi hari ini tidak ada, sebenarnya ada rancangan kami jalan hari ini berangkat ke Sarawak awal pagi, tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Tengok ada masalah sedikit kereta, saya perlu mau minta cek malam hari ini. Ini malam kita mau doa supaya mekanik itu datang untuk cek pakai komputer. Jadi supaya awal pagi esok kami boleh berangkat. Dan saya tahu banyak halangan-halangan kira dalam perjalanan pelayanan ini. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Harap kita semua masih hidup. Amin. Iya. Saya pergi bawa kita dalam satu tema roh penghibur menurut Alkitab. Kita perlukan roh penghibur hari-hari ini. Roh penghibur itu tidak ada lain, tiada bukan selain pada Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi Allah, salah satu daripada pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Oke? Roh Kudus bukan sekadar kuasa. Roh Kudus bukan sekadar seperti angin, seperti api, tapi itu hanya adalah penampakan. Ya, dalam Kisah Para Rasul pada waktu mereka berkumpul berdoa bersama-sama, lalu Roh Kudus datang turun dengan lidah-lidah api. Dan Roh Kudus bukan api, tapi itu adalah penyataan atau penampakan bagaimana Roh Kudus berkarya. Tapi dia adalah seorang pribadi. Oke, kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Kalau saya lihat, sebenarnya saya akan bawa kita dalam hanya ayat 16 dan 17. Tetapi saya mau bawa kita lihat bersama. Karena ada, selain daripada kita semua yang mendengar, tapi kita ada live. Oke, itu sebabnya khotbah harus ya disertai dengan lengkap. Oke, Yohanes 14, dalam Yohanes 14 kalau kita lihat dari konteks yang jauh dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Ya. Yohanes 14 adalah bahagian daripada Injil yang disebut Injil Yohanes dalam Perjanjian Baru.
dan merupakan bagian penting dari apa yang dikenal sebagai, di dalam Injil Yohanes ini dikenal sebagai amanat perpisahan. Boleh kita katakan bersama amanat perpisahan? 1, 2, 3. Adakah sebelum, puji Tuhan lah kalau masih ada lagi bapak mama kita masih hidup kan? Ya, kalau mama saya dulu sebelum dia meninggal, dia sudah banyak buat amanat-amanat, janji-janji. Janji kayak itu. Kalau amanat tuh kan, pesan-pesan. Ya, banyak pesan dia beri pesanan. Wah, waktu saya pesan sama anak-anak saya pikir, saya mau jalan. Kayak ini awal lah. Saya bilang, kamu adik-beradik 4 orang. Nanti kalau semua kawin, pastikan selalu berhubung kalau ada masalah di antara satu dengan yang lain. Tolong kalau ada kekurangan yang lain, tolong jangan diam. Dan sebagai adik-beradik. Betul? Ya, apapun kesalahan, apapun kesilapan adik-beradik, jangan simpan di dalam hati. Ya, biarlah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pesan orang tua. Kan? Ya, supaya nanti kalau kami sudah tidak ada, jangan sampai kamu berpecah belah. Jangan sampai tidak betingu antara saya, ini kan bahasa sudah ini, betingu dibilang tuh. Jangan sampai tidak mau tingu lagi, tidak mau lawat lagi. Kan? Biarlah kau sudah kawin, kau sudah ada suami. Ya, cari pendapatan sendiri. Cari makan sendiri, atau minta-minta sini. Wah. Ingat. Ini dia pesan Yesus. Amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebabnya dalam Yohanes 14, ini Yesus sedang memberikan amanat, pesan terakhir, hari-hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di mana lokasi ini? Ya, pasal ini terjadi pada malam sebelum Yesus disalibkan. Waktu mereka sedang duduk bersama, Yesus memberi pesan kepada mereka di satu ruang atas saat perjamuan terakhir. Itu dalam Yohanes 13, pasal 13 sampai pasal yang ke-17. Ya, Yesus sedang berbicara, memberi pesan secara pribadi kepada murid-muridnya pada waktu itu. Oke? Ingat ya, yang anak-anak muda, Yohanes 14, ini adalah amanat saat-saat akhir Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu terutama kepada ke-12 murid sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Apa ketujuan pesan-pesan Yesus ini kepada murid-muridnya? Tujuannya adalah dia memberikan penghiburan. Yesus memberikan janji dan pengajaran rohani kepada murid-murid yang akan segera menghadapi ketakutan dan kebingungan karena waktu dia nanti mati disalibkan, pasti mereka takut, bingung. Masih ingat Petrus karena tanya, perempuan, bukankah kau salah satu daripada murid orang ini? Petrus bilang, tidak, saya tidak kenal siapa dia. Padahal sebelum itu dia katakan, sekalipun nyawaku ya melibatkan nyawanya mati, Petrus bilang, sekali-kali saya tidak menyangkal. Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, nah inilah. Oke. Nah, saya bawa kita lihat ringkasan-ringkasan daripada ini, ayat 1 sampai ayat 6. Di sana Yesus memberikan atau memberi ketenangan di dalam hati murid-muridnya. Dia beri penghiburan dan berjanji bahwa dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, ayat 1 sampai ayat 6. Saya ringkaskan saja ya. Nah, yang di sana dia katakan, selain daripada itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup, ayat 1 sampai ayat 6 itu kan.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pesan-pesan ini. Poin-poin pesan Yesus. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Yesus memberi pesan dan menjelaskan bahwa melihat Dia. Yang kamu lihat di depan kamu ini, kata Yesus kepada murid-muridnya, adalah juga kamu melihat Bapa. Karena Dia dan Bapa adalah satu. Ayat 7 sampai ayat 11. Ayat yang ke-12 dan ayat ke-14. Yesus katakan, Yesus menjanjikan bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang besar. Yesus kalau kita lihat, dia memberi makan 5.000 orang. Tapi Reinhard Bonnke, hamba-hamba Tuhan, waktu mereka melayani, waktu mereka adakan KKR, lebih daripada 5.000 orang. Yesus bilang, kamu setelah kepergianku, setelah aku mati, ya bangkit kembali dan kembali ke pangkuan Bapa, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang tidak pernah kamu lakukan yang sebelum ini. Itu ya ayat 12-14, ayat 15 sampai 24, Yesus menjanjikan Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur, sebagai pengganti kehadiran Yesus secara jasmani, secara fisik, dan sebagai penolong dalam kebenaran. Itulah pesan-pesan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat terakhir itu. Nah, sekarang saya singkatkan saja ini. Roh penghibur, Yesus menjanjikan penghibur. Saya bawa kita dalam Yohanes 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dan Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Kita lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-16, 17. Boleh kita katakan sama-sama, haleluya, 1, 2, 3. Bangun ya. Kalau boleh handphone simpan sebab ada di sini. Jangan dulu baca-baca SMS. Mari. Oke. Pendahulu, kita lihat saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dunia yang kita hadapi hari ini. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak penderitaan, kesusahan, masalah. Bahkan saudara kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi. Di Timur Tengah sana, ya, sedang berperang sampai hari ini pun belum selesai. Ada orang yang berkata bahwa mungkinkah ini perang dunia yang ketiga. Apakah kita sudah siap? Tetapi bagi kita, apapun yang kita hadapi, tentangan, cabaran yang kita hadapi, kita mempunyai seorang penolong, parakletos, dia bilang dalam bahasa Yunani. Sebagai parakletos itu sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai pembela kita, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh penghibur itu? Saya ringkaskan saja. Dalam ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Parakletos artinya penolong, penasihat, penghibur. Sekali lagi, maksud daripada penghibur itu disebut sebagai penolong, penasihat, penghibur, advokat dibilang. Oke? Ini maksudnya menunjukkan kepada pribadi Roh Kudus yang diutus untuk mendampingi. Boleh kita katakan bersama, mendampingi. 1, 2, 3. Dia mendampingi kita setiap hari, menolong dan menguatkan umat percaya, orang-orang percaya. Hari ini kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Kita tidak mampu menghibur hati kita sendiri. Ya, pada saat kita kecewa, pada saat kita takut, saudara, kita tidak mampu keluar daripada cabaran, masalah-masalah emosi kita. Hanya Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pendamping yang akan memberi kita kekuatan,
kemampuan. Seperti mana kesaksian Brother Kelvin tadi, ada kekuatan di dalam mindanya. Percaya ada maksud Tuhan, percaya ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, pada saat dia mengenal Tuhan, bertobat, memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia mulai menemukan identity. Tahu identity itu? Ya, harga diri. Tidak lagi berkata, iya, aku anak kampung, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Apalagi itu? Ya. Kalau kita selalu berpikir negatif, aku anak kampung, tahun 6, tahun 3, saya tidak boleh buat apa-apa, tiada keretaku. Saudara, itu maksudnya mentality miskin. Saudara dan saya belum menemukan identiti sebenarnya harga diri kita. Saya teringat sekali waktu saya bertobat menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dalam umur 14 tahun. Saya juga dalam keluarga yang sederhana, keluarga miskin. Saya sebelum itu saya seorang pemalu. Mudah kecewa, mudah sakit hati karena bapak saya meninggal dalam umur saya baru 10 tahun mungkin tuh. Sejak dia pergi, tidak ada orang yang memberi kami nasihat, yang membimbing kami. Membimbing saya, baik ini secara pribadilah. Mama saya tidak apa-apa punya pelajaran. Dia tidak tahu bagaimana mendidik saya. Kami mendorong bagaimana berhasil dalam hidup. Yang dia tahu kalau salah dia rotan begitu. Nah, waktu saya sekolah, saya pikir di sekolah pun, saudara, saya orang yang menyisi diri, menyendiri. Karena apa? Merasa diri tidak punya apa-apa. Pemalu. Yang lain saya nampak pakaian bagus apa semua. Pintar-pintar, saya rasa diri saya betul-betul tiada harga diri. Tapi waktu saya bertobat, menyerahkan hidup saya pada Tuhan, minda saya mulai dibuka. Saya mulai berani. Ada satu kekuatan yang muncul dari dalam, membuat saya mulai melihat diri saya. Saya mulai menemukan identiti diri saya sampai hari ini. Saya pakai ini saya beli di waktu kami di Surabaya nih. Lama saya simpan. Saya bilang, kenapa saya tidak pakai ya? Waktu kami ada convocation, saya bersama istri waktu itu. Baru saya sadar, saya bilang pakailah ini. Oke, kembali. Saya cuma kasih supaya kita santai. Ya. Nah, Roh Kudus bukan kekuatan tak terlihat, tetapi Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Boleh kita katakan bersama, pribadi ilahi. 1, 2, 3. Pribadi ilahi yang memimpin kita, memegang tangan kita selalu. Waktu saya mulai putus asa dalam pelayanan di sini, ya saya pikir mau lari saja. Sekali lagi, Roh Kudus beri saya kekuatan, beri saya minda yang baru. Dia buka mata saya dan dia katakan, tinggal saja di Keningau. Cerita ini saya percaya hanya Brother Jasin yang tahu ini. Dia yang paling dekat. Puji Tuhan sampai hari ini saya tidak tahu dia ada cerita belakang sama saya. Ya, mereka Sister Supia juga ada sebelum itu ada di gereja lama lagi. Ya. Dan sampai hari ini dia tahu saya punya kelemahan, dia tahu saya punya apa kelebihan dan kekurangan saya. Puji Tuhan sampai hari ini dia tetap, ya mungkin waktu dia nampak saya punya kekurangan, gak punya masalah, kelemahan saya tidak tahu, tapi saya belum pernah dengar dia cerita-cerita. Ada orang Jasin bilang begini ya sama pastor. Adakah yang lama-lama nih? Adakah Sister Spia? Dan puji Tuhan. Ya, dan terima kasih kepada yang lain-lain, di orang si Ardi, orang si Daniel, yang lain-lain, mana itu yang lama-lama.
Puji Tuhan. Ya, pada waktu kami hampir tutup gereja, kan? Tapi mereka inilah menjadi tulang belakang yang sulung kami sampai hari ini. Haleluya. Saya harap tidak ada pengkritik-pengkritik di belakang. Oke. Roh Kudus bukan kekuatan tak terlihat, tapi pribadi ilah yang hadir di dalam hidup kita. Ia bukan pengganti Yesus yang lebih lemah, tetapi hadir sebagai wakil Yesus setelah Yesus naik ke sorga. Dan dia mengirim Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, dengan kuasa penuh dari Allah. Nah, Roh Kudus, penolong penghibur itu tinggal di dalam hati kita. Nah, saudara, siapakah roh penghibur itu? Roh penghibur itu adalah Roh Kudus sendiri yang disebut sebagai penolong, penasihat, penghibur, dan pendamping yang mendampingi kita. Yang kedua, saya singkatkan saja, apa peranan Roh Kudus sebagai penghibur dalam hidup kita? Kita pergi kepada peranan Roh Kudus. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yohanes 14:26, Roh Kudus mengajar dan membimbing kita. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Ya, peranan Roh Kudus adalah mengajar kita dalam segala sesuatu. Kita lihat ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu lewat firman Tuhan yang kita belajar, yang kita baca, khotbah-khotbah yang kita dengar, ya. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajar kita sendiri, membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Pada saat kita mulai kecewa, putus asa, tidak ada harapan, dialah satu-satunya akan mengajar kita dan berkata, berdiri tegak, maju. Dialah yang mengajar segala sesuatu kepadamu. Ya, Roh Kudus membuka, maksudnya Roh Kudus membuka pengertian kita tentang firman Tuhan. Haleluya. Saudara, pada saat Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, mendampingi kita, saya percaya kita tidak mau mensia-siakan waktu kita untuk tidak belajar firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan membuka mata rohani kita, memberi kita pengertian. Nah, saudara, kalau kita dapat mengerti firman Tuhan, itu membuat kita jatuh cinta dengan Tuhan. Jatuh cinta dan suka baca firman Tuhan. Coba tepuk dada kita, apakah Roh Kudus kau betul-betul tinggal di dalam hati saya, kah? Kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, apa peranan dia? Mengajar kita dan membimbing kita. Roh Kudus membuka pengertian kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti kebenaran, bukan hanya secara teori, secara pengetahuan, tetapi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Boleh kita katakan bersama, pengalaman hidup sehari-hari. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kenapa ada di sini iman menghasilkan mukjizat. Saudara, ini bukan tulisan biasa, tetapi karena saya tulis itu, karena saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan memimpin lewat kebenaran firman-Nya. Nah, pada saat saya berkata dalam Markus 11:23, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, itu adalah pegangan hidup saya. Dan ayat 24, sesungguhnya apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan itu firman betul-betul hidup. Itu firman itulah yang memimpin saya dalam perjalanan pelayanan sampai hari ini. Itu sebabnya saya berani tulis ini, supaya bukan sekadar menjadi sorotan kata orang, tetapi ini biar ini menjadi
sebagai sesuatu yang dimana apabila saya nampak, lihat, itulah iman yang saya praktik lewat firman Tuhan ini. Pada saat saya mulai putus asa, pada saat saya mulai kecewa dengan kritikan-kritikan sebelum itu yang menghancurkan, yang mau menjatuhkan hidup saya sebenarnya. Dari dulu sejak saya bertobat menerima panggilan Tuhan, ada hal-hal yang coba menghancurkan hidup saya, menghancurkan panggilan Tuhan, menghancurkan pelayanan saya. Ada Pastor Ipin, ada Pastor Jeminit sana. Boleh tanya mereka bagaimana sebenarnya iblis berusaha untuk menghancur, mau memusnahkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sampai beberapa tahun kami terpisah. Kami terpisah sampai 10 tahun, hampir 20 tahun. Tapi Tuhan pertemukan kami. Mereka mulai cari saya, dan kami berjumpa kembali. Sekarang bergerak bersama, melayani bersama. Saya tahu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, sejak saya menyerahkan dan menyahut panggilan Tuhan dalam hidup saya, itu adalah pilihan yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Coba Jasin. Saya suka ini lagu. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Coba. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tahu itu kambing domba terhalau dari kurungan? Waktu itu saya pikir jemaat mulai seolah-olah tiada. Kami kumpul dulu paling saja 2, 3, 4, 5, 6 orang, tidak sampai 20 orang. Layaklah saya nyanyi. Kambing domba terhalau dari kurungan. Siapa punya lagu itu? Ada itu dalam kitab. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tiada jemaat maksudnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkanku. Haleluya. Ya. Yang menuntun kita untuk mengerti kebenaran bukan hanya secara teori, tapi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Firman Tuhan harus menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Kenapa saudara dan saya, banyak orang Kristen tidak merasa enjoy, tidak dapat menikmati apa-apa maksud daripada percaya Tuhan, karena mereka sendiri tidak mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Kenapa banyak orang-orang Kristen tidak berani berkorban? Korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan emosi, bahkan harta yang ada pada kita. Karena jawabannya adalah tidak mengalami Tuhan, mengalami firman, mengimani firman yang ada ini. Haleluya. Pada saat saya menolong seseorang, pada saat saya memberi sesuatu bagi Tuhan, saya tidak merasa saya rugi. Saya tahu sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda di mana saya berpikir bahwa tidak ada apa-apa yang saya boleh balas kepada Tuhan. Sekalipun hidup ini kuberikan, Paulus bilang, sekalipun nyawa kuberikan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan. Peranan Roh Kudus adalah Roh Kudus mengingatkan kita tentang ajaran Yesus. Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan, 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita katakan bersama. Mengingatkan, 1, 2, 3. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Ini pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya, dan pesan Yesus ini juga kepada saudara dan saya. Boleh kita katakan bersama, haleluya. 1, 2, 3. Mari kita alami Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, saudara, kita itu sebabnya kenapa banyak orang yang mudah kecewa, mudah sakit hati apabila ada cabaran, apabila ada masalah. Karena Roh tidak membiarkan Roh Kudus memimpin, menuntun, membimbing hidupnya. Saudara, pernah pada saat kita ada masalah, ada cabaran, seperti mana kesaksian baru tadi itu kan? Dia ada suara dari dalam melangkah. Pasti ada rencana dan maksud Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Ada suara itu selalu kita dengar dalam waktu kita ada masalah, ada kekurangan, ada cabaran. Kalau ada, jangan biarkan suara itu diam. Pada saat Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita tidak mau dengar, kita tidak mau lakukan, maka dia akan diam karena dia akan berduka cita. Didukakan, disakiti, itu sebabnya dia diam. Dan kita tidak dengar suaranya. Roh Kudus tidak akan tinggalkan kita. Roh Kudus tetap tinggal diam di dalam hati kita. Tidak seperti dalam perjanjian lama. Dia akan tinggalkan sebab waktu itu hanya dia di atas. Roh Kudus akan bekerja pada orang-orang tertentu seperti nabi, raja, imam. Tapi sekarang dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Saat kita bingung atau dalam pergumulan, Roh Kudus mengingatkan janji dan ajaran Yesus. Masih ingat tadi? Roh Kudus mengingatkan ajaran Kristus. Ya saudara, dikatakan saat kita bingung atau dalam pergumulan, Roh Kudus mengingatkan janji dan ajaran Yesus kepada kita pada saat kita berdusta, pada saat kita mulai lemah, pada saat kita mulai berpikir hal-hal yang kotor. Roh Kudus akan menegur kita. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Seterusnya peranan Roh Kudus, dia membawa damai dan keyakinan di dalam hati kita. Itu disebut sebagai Roh Kudus adalah penghibur. Yang ketiga, poin yang ketiga, Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Peranan Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pendamping. Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayat 26, ia akan bersaksi tentang aku. Coba lihat Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Macam mana Roh Kudus bersaksi tentang Kristus? Ya, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dia akan ingatkan kita. Dan orang yang ada di dalam Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, kita akan selalu membuka mulut kita untuk bersaksi. Tugas utama Roh Kudus bukan hanya untuk meninggikan dirinya, tetapi Roh Kudus membawa kita untuk memuliakan Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, ia keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Boleh kita katakan bersama, bersaksi tentang aku. 1, 2, 3. Tugas utama Roh Kudus bukan untuk meninggikan dirinya sendiri, tetapi dia membawa kita untuk memuliakan Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, muliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Poin yang keempat, peranan Roh Kudus memberi penghiburan dan kekuatan. Roma 8:26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu seharusnya berdoa, tapi Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa. Roh Kudus menguatkan kita dalam doa. Bahkan saat kita tidak tahu harus berkata apa-apa, Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menghibur kita dalam duka, meneguhkan dalam keraguan kita. Dan Roh Kudus menopang dalam kelemahan kita. Itu peranan Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, sekarang saya mau bawa kita bagaimana kita merespon kehadiran Roh penghibur ini. Bagaimana kita merespon. Yang pertama, mari kita berserah dan membuka hati kita. Boleh kita katakan bersama, membuka hati saya. 1, 2, 3. Karena itu jangan hidup dalam kekuatan sendiri. Mari kita izinkan Roh Kudus memimpin langkah kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertaku, itulah doaku. Ajarku rendahkan diri. Bagaimana kita merespon kehadiran Roh penghibur ini? Yaitu taat kepada pimpinannya. Roh Kudus membimbing, tetapi juga tidak memaksa kita. Kita harus memilih untuk taat. Peka terhadap suara Roh Kudus. Bagaimana kita meresponi kehadiran Roh penghibur ini? Harus peka terhadap suara Roh Kudus. Pada saat dia berbicara melalui firman Tuhan di dalam hati nurani kita, bahkan pada saat dia berbicara memberikan peringatan kepada kita dalam situasi hidup kita, jangan biarkan, jangan tutup hati kita. Oke? Mari kita meresponi suara Roh Kudus pagi hari ini. Roh Kudus, mari kita berdoa bersama pada pagi hari ini. Kalau Roh Kudus selama ini di dalam hati kita sudah diam, tidak ada suara yang kita dengar, mari kita datang kepadanya. Tuhan, ampuni saya. Saya buka hati saya, Roh Kudus, mari. Kalau saya mendukakan Engkau selama ini, membiarkan suaramu, menutupkan suaramu berbicara dalam hatiku, mari buka. Katakan, Roh Kudus, saya perlukan Engkau. Haleluya. Dan saya sangat percaya kalau bukan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, dan kalau bukan Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya, dan kalau bukan Roh Kudus yang memimpin hidup saya tidak sampai hari ini. Kemampuan dan kekuatan dalam melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, itu hanya Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita izinkan Roh Kudus biar buka hati kita. Katakan, Tuhan, nyatakan di dalam hatiku, apakah dosa yang tersembunyi di dalam hatiku? Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah
Tuhanku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Roh Penghibur. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semua ku buka hati, mari buka hati kita bersama. Izinkan sekali lagi Roh Kudus memenuhi hati kita, mengambil tempat di hati kita. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Roh Kudus mari. Syiara barara barara liara masyeke. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semua ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi dalam hidupku. Semua curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita rindukan bersama. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semua mari kita biarkan Roh Kudus mengalir. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran
kehadiran-Mu. Sekali lagi suara kuat kita berkata, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Semua curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Curah, oh Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita enjoy di dalam hadirat-Nya. Jesus, hallelujah. Mukjizat terjadi semua. Curahkanlah terjadi akanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi dalam hidupku. Akanlah Tuhan. Mukjizat terjadi dalam hidupku. Curahkanlah, curahkanlah. Mukjizat terjadi sekarang. Kudus curah. Mukjizat terjadi. Akanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini.
sebuah secara batin dilepaskan, segala perasaan takut, kecewa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, terlalu baik dalam hidupku. Roh Kudus Kau penghibur, Roh Kudus kekuatanku, mengalir di hatiku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Bebaskan diri, pulihkanku. Biar hati kita seperti ini, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah aku, haus akan Engkau rindukan. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Semua mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan kami, pulihkanku. Mengalir sekali lagi. Haleluya. Mengalir, mari Roh Kudus.